Minimal yang kita butuh makhluk seperti ini. Minimal ya. Ini router, access point, ada wifi-nya, ada hotspotnya. Minimalnya kayak gini. Minimalnya seperti ini. Ini ada colokan buat kabel. Oh, gua keluarin dulu kabelnya. Biasa merintah kok jadi asisten. Ya mirip lah kabel lah. Namanya kabel di mana-mana ya kayak gitu. Kacamata efek. Oke. Jadi yang kita butuhin ini makhluk yang paling kecilnya ini yang kita butuhin. Ini router. Dalamnya ada access point-nya. Access point itu buat wifi, buat hotspot. Oke. Ini makhluknya. Terus ini sebetulnya intinya buat dari satu sambungan kita bikin banyak sambungan. Intinya itu doang kan. Kan internetnya kita nyambung dulu ke kota. Nanti dari kota kita sebarin di kampung, di desa. Itu aja. Bentuknya cuma ini aja. Oke. Yang masalah dari makhluk ini ke kota mau pakai apa? Gitu kan? Kalau kita punya kabel dari desa ke kota, kabel ini disambungin dari desa ke kota, kita bisa colok ke sini langsung. Jadi kalau kita lihat dari dekat di sini, ini ada beberapa colokan keluar, ada yang buat ke komputer, ada yang buat jarak jauh. Jadi kabel yang satu ini misalnya buat ke komputer, yang ini buat jarak jauh. Cuman kabel ini jarak jauh paling jauhnya 100 meter. Pasti desa ke kota nggak mungkin 100 meter kan? Jadi nggak bisa kita pakai ini sebetulnya. Oke, tapi prinsipnya ada satu yang jauh, ada beberapa yang jarak pendek. Oke, beres ya. Ini alatnya, namanya router. Saya bawa alat lagi sama. Ini yang saya pegang ini juga router. Asik ya. Tapi ini ada power banknya sekalian. Tak pikir mos tadi. Jadi ini router yang kecil. Nah ini routernya agak besar sedikit. Tapi ini juga router, ada hotspotnya. Kalau dinyalain ada hotspotnya. Kebetulan di sini ada baterainya, ada power banknya buat handphone. Jadi ini bisa saya nyalain tanpa saya colokin ke listrik. Tapi bentuknya kayak gini doang. Nah, yang jadi masalah tadi, kita nggak bisa nyambung ini ke kota langsung. Karena kabel ini jaraknya cuma 100 meter. Supaya bisa jarak jauh, kita harus pakai modem 3G. Oke, ini bisa dibuka modemnya. Saya masukin SIM card di sini. Nanti bisa masuk ke 3G, ke seluler. Oke. Nah, alat-alat ini ada colokan USB-nya. Jadi modem bisa kita masukin. Jadi cuman gini aja. Ini udah jadi router satu. Jadi yang kalau mau cara lucu-lucuan, satu desa cukup satu ini sebenarnya. Enggak satu desa lah. Jarak-jarak 100 meter ya. Jadi komputer dalam jarak 100 meter bisa nyambung ke sini, terus lewat modem ini nyambung lagi lewat seluler ke internet. Kira-kira kayak gitu caranya. Cuman ini kan kayaknya nggak bisa dipercaya, terlalu kecil. Tapi terus terang ini saya pakai kalau saya pulang ke kampung. Di istri saya kan orang Padang Panjang. Ada wali nagari di sini. Ada wali nagari. Tanah datar. Mana Iya. wali nagari tanah datar? Iya, saya dari Tanah Datar juga tuh. Pak Wali mana Pak Wali? Wah itu Pak Wali berdiri Pak Lari. Iya. Saya Padang Aku Panjang. Pak. tanah datar. Saya orang Sumando juga dari. Jadi kalau saya pulang ke Padang Panjang, saya di rumah saya nyalain. Ini saya pasang, ya udah kita di rumah sama yang sebelah rumah bisa masuk ke internet semua dengan cara seperti ini. Nah, router yang ini sama. Di sini ada Colokan juga. Colok. Jadi ini colok. Jadi
yang kabel yang tadi nggak bisa jarak jauh bisa kita lepas, kita jarak jauhnya bisa pakai modem seperti ini. Itu ya. Cuman terus terang dulu, router ini kalau beli dari pabriknya langsung nggak bisa saya colokin modem. Jadi modemnya nggak bisa dicolok ya. Saya harus ganti software dalamnya. Jadi software dalamnya saya ganti, saya bisa colok modem ini, terus bisa internetan semua yang lain. Kira-kira gitu. Nah, cuman kalau di desa sinyal itu kadang-kadang jelek kan, sinyal kadang-kadang mati-mati. Kalau kita cuma pakai modem seperti ini aja, sinyalnya kadang-kadang hilang. Oke, jadi saya harus beli modem lain. Modemnya sama, hampir sama, cuman saya beli modem yang bisa ditambahin antena, gitu ya. Ini harganya 100, modem ini tuh harganya 150.000, gitu ya, iklan. Nggak apa-apa ya. Harga 150.000, bisa dicicil. Cuman ini belum sama kabel yang ini nih. Jadi kuncinya ada di kabel ini. Kabel ini namanya kabel pigtail. Kalau dalam bahasa Inggris pigtail, dalam bahasa Indonesianya buntut babi. Pig itu babi. Parah. Ini nggak boleh dimakan. Jadi kita harus beli modem, harus bilang ke tokonya, saya cari modem yang bisa dicolokin antena luar. Nah, antena babi. Jadi antenanya pakai kabel pigtail ini, gitu ya. Nah, yang jadi masalah, terus terang dulu nih, ternyata barang-barang ini, yang ini maupun ini, ada beberapa modem yang bisa dicolokin antena seperti ini, tapi suka rewel kalau kita pakai Linux atau kita pakai router-router seperti ini. Kalau mau yang nggak rewel, tolong dicatat, ini jadi iklan, cari modem dari Huawei. Huawei oke, bagus sih, cuman itu buatan Cina, sebel saya. Gitu ya. Jadi ini modem Huawei. Kalau yang ini ZTE, nggak sebagus yang Huawei. Yang Huawei saya hilang waktu saya bawa ke acaranya si Sarah Sehan, saya demoin, udah gitu lupa saya bawa pulang, jadi ketinggalan di sana. Jadi iya, itu sebel banget gue. Ya oke ya. Jadi ini modem, kalau bisa Huawei, kasih kabel pigtail. Nah, kabel pigtail ini kita sambungin ke antena. Antenanya ada dua jenis. Kebetulan antena yang saya bawa, antenanya bentuknya kayak gini, vertikal. Tapi kalau mau yang bagus, cari antena handphone yang bentuknya kayak antena TV, yang Yagi, itu bagus. Yang ini kenapa saya bawa? Soalnya ini gampang, cuman ditaruh aja, nggak usah diarah-arahin, langsung bisa jalan. Kalau kita pakai antena yang kayak antena TV, harus tahu kita masuk ke BTS yang mana, BTS seluler mana, terus kita harus ngarahin tuh antenanya. Oke, sekarang cara nyambunginnya. Jadi waktu beli antena dikasih kabel ini sekalian. Kabelnya cuma 3 meter yang dikasih. Sebaiknya jangan panjang-panjang. 3 meter udah lebih dari cukup sebaiknya. Kalau kurang, si modemnya aja ditaruh di atap. Jangan modemnya di bawah, enggak. Modemnya ke atap. Kalau kurang lagi, modemnya taruh di tower. Iya benar. Kalau panjat BTS ya. Oh ya, BTS. Kalau nggak ada tower, taruh di pohon kelapa. Nggak masalah. Kalau nanti takut kehujanan, beli ini loh, beli apa sih yang di dapur tuh namanya apa sih? Bukan wajan. Sangku. Oh, besi sangku. Ada sego. Oh, ada sego. Ya itulah. Pokoknya jangan sampai kena hujan aja ya. Nah, sekarang cara nyambunginnya gampang, nggak susah. Ini kebetulan magnet. Jadi kalau ada metal segala macam dia nempel. Ini tinggal sambungin gini aja udah jadi. Terus ujung satu lagi nyambung ke sini. Terlihat kerja. Sebenarnya ini kerjaan Mas Tarjo. Oke. Jadi cuma gini aja. Si modem ini colokin ke sini. Nah, dengan seperti ini sinyal jadi bagus. Nah, itu tower ya, tower silakan berdiri tower. Ya.
Makasih. Tolong dipoto dong. Salurin aksesnya. Tahan. Teletubbies. Serem banget ya guys. Udah belum? Sip. Jadi sambungannya cuma seperti ini. Oke. Nah, jadi router ada hotspotnya, modem pakai kabel seperti ini masuk ke sebelah sana, beres. Jadi ini untuk sambungan. Kenapa kita butuh antena seperti ini? Supaya sinyalnya jadi besar, sinyalnya jadi kuat. Kan tadinya sinyal putus-putus. Tahu sendiri kalau sinyal putus-putus, sambungannya sering putus. Kalau kita pakai antena seperti ini, sinyalnya jadi bagus. Radio, modem, itu cara kerjanya gini. Kalau sinyalnya bagus, kecepatannya akan dia naikin. Kecepatannya makin bagus. Kalau sinyalnya jelek, kecepatan dia turunin supaya stabil. Tapi kalau putus banget, putus dia. Makanya kita harus berusaha supaya sinyalnya bagus. Supaya sinyal bagus, kalau di desa ya kepaksa kita pakai antena. Kalau bisa, kalau di desa jangan pakai antena seperti ini kalau bisa. Kalau bisa pakai antena yang kayak antena TV. Jadi bentuknya kayak antena TV, tapi kita harus tahu tower dari BTS-nya sebelah mana, kita arahin ke sebelah sana, ke BTS-nya, supaya bagus banget sinyalnya. Ya. Saya pakai antena seperti ini karena saya jalan buat ngasih workshop segala macam, antenanya seperti ini supaya saya taruh aja langsung dia bisa operasional. Tapi ini tidak sebagus kalau kita pakai antena yang kayak TV itu, antena Yagi, itu lebih bagus. Beres ya? Nah sekarang jadi masalah kita dari desa sampai ke internet sudah mulai tahu cara mecahin masalahnya. Jadi cara mecahin masalahnya cuman pakai antena, pakai itu buat yang nanya. Gila Mas. Mas Yosi. Itu emas. Mas Yosi. Beratnya 80 kilo. Jadi solusinya buat supaya sinyal bagus, antena, oke. Kabel pigtail. Biar pada nanya. Modem, terus router itu dari desa keluar. Oke, saya kasih tahu dulu perkiraan harganya biar nggak kaget ya. Ini kira-kira berapa harganya? 600, 400, 500. Ngawur. Yang 150 tuh yang ini. 400. Ini lebih mahal. Yang ini harganya sekitar 700-an. Oke. 700 Mas. 700. Masih murah. Ini harganya 150. Dulu. Terus kabel pigtail, kabel pigtail sama antenanya lengkap itu 250. 1.150. Ya, pas. 1.150. Iya. Ya udah. Itu supaya dari desa ke internetnya nyambung. Terus di desanya kita karena sudah punya router, kita bisa nyalahin wifi di desa itu. Tapi masalah dengan wifi ini antenanya kecil, cuman yang ini nih, saya selotip nih antenanya soalnya udah mau lepas. Ini antenanya bisa saya lepas sih sebenarnya. Untung gak dikaretin. Iya. Selotip kan kalau dari jauh nggak kelihatan, kalau dari dekat kan kelihatan ya, kampungan banget ini. Jadi ini antenanya kecil. Akibat antena kecil, jaraknya cuma sekitar 50 meter. Kalau desa 50 meter terlalu kecil. Nah, sekarang kita masalah bagaimana membuat jaringan di dalam desanya itu sendiri. Kalian tadi kan